Maqali inna rahmatan ummati fi inna kalima fi Allah. Rabbana qali inna rahmatan lil alamin. Pakai bahasa apa sih? Nanti sesat lagi. Apaan keprok atuh. Ini yang terakhir yang lucu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe Ngopi yang Kental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sahabat kasep, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ridho dan inayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas kepada tema yang akan kita bahas, saya ucapkan dulu terima kasih atau beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang sudah follow, yang sudah subscribe channel kami. Semoga saya doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beribu-ribu kebaikan teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang seputar kalam suryaninya Mama Gufron ya teman-teman. Di sini sangat viral sekali teman-teman, sampai yang memparodikan dari mulai Indonesia sampai mancanegara, bil khusus orang Indonesia tetap ya sama orang Indonesia, sampai negara Arab Saudi Makkah ya teman-teman, memparodikan tentang itu namanya apa? Kalam suryaninya Mama Gufron. Nah, di sini di Indonesia sendiri menuai beberapa respon daripada sejumlah pihak, teman-teman. Di antaranya Laura Muhammad Ismail Al-Khalili, yakni turunan atau dzurriyyah daripada Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Bangkalan Madura, teman-teman. Bagaimana respon Laura Muhammad ini tentang kalam suryaninya Abah Gufron itu ya, teman-teman? Kita akan bacakan saja di sini. Saya lihat dari catatan beliau di Instagramnya ataupun kita lihat dari NU Online ya teman-teman, respon terhadap kalam suryaninya Mama Gufron ya teman-teman. Nah, Laura Ismail mengawali penjelasannya dengan meminta sejumlah pihak agar menilai secara objektif atas hal-hal yang disampaikan oleh Mama Gufron. Beliau mengatakan, sebelumnya meskipun Mama Gufron ada di kubu Kiai Imaduddin, kita tetap harus bisa menilai secara objektif. Kita harus mendahulukan sikap husnudzon atas asas tidak bersalah. Kemudian beliau menyebutkan bahasa suryani menurut sebagian ulama merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh para aulia. Dirinya pun mengutip komentar dari Sidi Abdul Aziz Al-Adabag di dalam kitab Al-Ibriznya. Innal lugata suryaniyah hiya lugatul arwah. Kita langsung saja ke terjemahannya teman-teman ya agar tidak kelamaan. Sesungguhnya bahasa suryani adalah bahasa arwah. Dengannya para aulia saling bercengkrama antara mereka. Karena lafadznya yang singkat dan kandungan maknanya yang sangat banyak, yang tak mungkin diungkapkan dengan lafadz-lafadz dalam bahasa lain. Ia mengatakan, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim berkomentar bahwa bahasa suryani yang ada di dalam kitab mengandung banyak sekali teka-teki hingga tidak boleh diucapkan oleh dan kepada sembarangan orang, teman-teman. Ya beda dengan Mama Gufron ya, diucapkan di umum, di publik, itu kemana-mana ya teman-teman. Nah, untuk itu, ia pun meyakini bahwa tidak boleh mengamalkan lafaz-lafaz semacam ini. Itu kata siapa? Kata Laura Muhammad ya teman-teman. Kecuali dalam dua keadaan yang menuntut. Yang pertama ketika mengetahui lafaz dan maknanya sesuai. Sehingga terkonfirmasi bahwa di situ tidak ada makna kesyirikan. Atau kekufuran. Atau nama-nama jin dan mantra-mantra lain. Atau mantra-mantra sihir teman-teman. Ini kata Laura ya. Yang kedua, membacanya hanya untuk mendapatkan barokahnya saja. Andai disepakati di dalamnya ada bau-bau barokahnya. Jika ada bau barokahnya, boleh kita mengamalkan atau membacakannya. Atau karena mengharap berkah wali panutan yang melafadzkannya. Serta husnudzon kepada mereka andaikan sah nisbat lafaz-lafaz itu kepada mereka. Karena banyak sekali yang menyisipkan secara dusta lafaz-lafaz itu di kitab-kitab mereka. Itu ungkapan daripada Laura Muhammad teman-teman. Lantas, apakah bahasa Mama Gufron adalah bahasa suryani yang dipakai para wali? Laura Ismail menyebutkan bahasa Mama Gufron tidak mirip dengan bahasa suryani dalam kitab manapun. Menurutnya, bahasa yang digunakan Mama Gufron lebih mirip bahasa Arab atau paling tidak bahasa suryani naturalisasi. Kayak pemain sepak bola saja ya ada naturalisasi. Itu teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Laura Ismail pun mencoba menguraikan satu persatu makna lafaz yang sering diucapkan oleh Mama Gufron. Sebagai berikut. 1. Inna. Ya kan sering banget itu diucapkan oleh Mama Gufron. Bermakna sesungguhnya. Kecuali jika ada makna lain dalam bahasa suryani. Kedua. Maqali. Kata ini seringkali disalahfahami. Banyak yang mengatakan diambil dari kata maqaliyun atau ucapanku. Atau maqali, ucapanku. Tapi dalam pengucapan Mama Gufron tidak ada alifnya.
Maka lebih tepatnya makoliyun, yang setelah ditelusuri ternyata dalam bahasa Arab bermakna gorengan, teman-teman. Sebuah kalimat am yang di bawahnya mengandung banyak afrod, seperti ote-ote, bakwan, tahu isi, pisang goreng, wudu, dan lain-lain. Ketiga, fi ma'allah, di dalam bersama Allah. Empat, rahmatan, sebuah rahmat atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima, Makkah Madinah, sudah jelas ya maknanya. Yang keenam, la sidi, tidaklah Tuhanku. Tujuh, Indonesia, ya Indonesia negara kita tercinta ini ya teman-teman. Delapan, keprok atuh. Ini yang terakhir yang lucu ya teman-teman. Keprok atuh, langsung keprok semuanya kan di situ kan dalam videonya. Bahasa Suryani dengan kearifan lokal mungkin bisa juga diambil atau dimusak daripada bahasa Jawa. Ya, kepruki. Kepruki itu keprokan atuh. Itu ya teman-teman. Nah, dari pemaknaan berlapa di atas, maka arti dari kalimat inna maqali Indonesia rahmatan Makkah Madinah fi ma'allah ialah sebagai berikut. Sesungguhnya gorengan khas Indonesia seperti bakwan, tahu isi, tempe, mendoan, ote-ote, dan lain-lain itu adalah sebuah rahmat atau kenikmatan jika dimakan di Makkah Madinah sembari mentasyakuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi ma'allah. Namun, sekali lagi ini hanya upaya pemahaman dari saya, kata Lora, yang ilmunya terbatas. Untuk makna asli yang sesungguhnya tentu beliau Mama Gufron yang lebih tahu artinya. Ini ketawaduan seorang ulama ya, ketawaduan seorang Lora, ketawaduan seorang yang arif, yang bijaksana, yang alim, yang tentu zuriyahnya waliullah Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, teman-teman. Jadi itulah teman-teman tanggapan atau catatan daripada Lora Muhammad Ismail Al-Khalili. Semoga menjadi bermanfaat ataupun menjadi hiburan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe Ngopi yang Kental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.